Untuk membahasnya kita sudah bersama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Bapak Lusius Karus. Pak Lusius, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Lusius, ini rencana pembangunan gedung baru DPR di tahun 2010 lalu kemudian menuai protes dan akhirnya kemudian dibatalkan seperti itu. Tapi belakangan ternyata ada permainan suap terhadap sejumlah anggota DPR di balik proyek ini. Mungkin tanggapan dari Formapi seperti apa? Ya, cukup mengagetkan sebenarnya ketika kemudian praktek suap yang kemudian diungkapkan oleh Pak Marzuki Ali selaku Ketua DPR ya, itu baru terjadi setelah 2 tahun protes terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR itu dilakukan. Nah, kemana Pak Marzuki itu selama 2 tahun? Formapi sendiri pada saat kemudian menjadi advokasi atau mengadvokasi pemprotesan terhadap gedung baru DPR ini, apakah kemudian sudah mensinyalir ada permainan suap ini pada saat itu? Kita sudah mensinyalir waktu kita melakukan advokasi penolakan gedung baru itu, khususnya karena ada temuan duit sebesar 14 M itu sudah dikeluarkan kepada, waktu itu kami menduga diberikan kepada tim perancang gitu ya, dan duit itu keluar sebelum rencana tetap pembangunan gedung baru DPR itu dilakukan. Jadi bagaimana mungkin dana itu sudah keluar sementara rencana pasti pembangunan gedung itu akan dilakukan itu belum sah. Proyeknya saja kemudian belum berjalan, tapi kemudian sudah ada dana yang mengalir seperti itu. Dan ini kemudian mengenai suap pembangunan gedung baru DPR di tahun 2010 lalu, kemudian ini mencuat bukan karena memang ada yang membuka, tapi karena hasil dari penyidikan dari KPK sendiri pada saat mengungkap ataupun menyidik kasus seperti Hambalang dan juga Wisma Atlet seperti itu. Ya, kita memang menduga ada permainan yang lebih besar di balik seperti juga korupsi-korupsi lain yang terjadi selama ini gitu ya. Ada upaya untuk menutupi apa yang sesungguhnya terjadi, misalnya transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan sepertinya modus permainan anggaran di balik rencana pembangunan gedung baru DPR ini juga penuh dengan rencana untuk menutupi itu hingga tidak diketahui publik. Padahal organisasi atau lembaga-lembaga yang mengadvokasi itu pada 2010 lalu sudah pernah melakukan audiensi dengan KPK untuk menyampaikan ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana pembangunan gedung itu, terutama ada duit yang kelihatannya tidak jelas. Gitu. Mengenai aliran dana ini kemudian apakah Formapi juga memiliki data kemana saja aliran-aliran dana ini? Tadi dikatakan kan ada uang yang mengalir 14 miliar padahal proyek saja kemudian belum berjalan. Kami waktu itu tidak menemukan, makanya meminta kepada KPK untuk menelusuri. Tapi ada laporan waktu itu yang mengatakan bahwa ada duit sebanyak 14 M yang sudah dikeluarkan dalam konteks rencana pembangunan gedung itu. Dan itu diberikan kepada salah satu perusahaan konsultan. Kemudian untuk BURT sendiri sebagai badan urusan rumah tangga yang kemudian juga menetapkan ataupun kebijakan mengenai pembangunan gedung baru DPR ini kemudian juga terlibat. Apakah mungkin kemudian tidak mengetahui praktik suap ini dari kemudian mulai proyek ini akan direncanakan seperti itu? Saya tidak yakin kalau BURT, khususnya orang-orang yang terlibat pimpinan BURT itu tidak tahu dengan permainan itu. Karena mengandaikan bahwa ada rapat bersama, ada rapat koordinasi bersama yang selalu dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, mestinya perkembangan yang terjadi mengenai rencana pembangunan gedung DPR itu, mereka tahu dalam rapat-rapat itu, minimal ada yang disinggung gitu ya. Apalagi itu melibatkan ada dana yang sudah dipakai untuk sebuah rencana yang belum tentu dilakukan. Oke, baik. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai gedung baru DPR versi DPR periode yang lama. Dengan tinggi 27 lantai, biaya yang dihabiskan 1,6 triliun rupiah. Sementara gedung baru DPR untuk versi DPR periode yang baru tingginya lebih tinggi jadi 36 lantai dan biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar menjadi 1,8 triliun rupiah. Selanjutnya adalah ini pembiayaan versi setelah gedung baru DPR kemudian diprotes menjadi 1,16 triliun rupiah dengan tinggi lantai 36. Sementara itu ini adalah pernyataan dari Marzuki Ali sebagai Ketua DPR yang mengatakan dari nilai proyek sebesar itu kalau saya mau 100 miliar rupiah saya dapat. Nah, Marzuki Ali nggak mau, apalagi 250 juta rupiah.
Masih dari pernyataan Marzuki Ali, ini mengenai informasi soal permainan dalam proyek gedung DPR dari fraksi orang yang memprotes karena uangnya kurang. Setelah itu saya telepon Menteri BUMN, waktu itu Mustafa Abu Bakar, bahwa ada direksi yang bagi-bagi uang supaya dipecat. Oke, ini mungkin pernyataan pertama dulu dari Marzuki Ali yang mengatakan ini bisa mendapat 100 miliar rupiah, jadi 250 juta, saya pasti tidak mau seperti itu. Karena memang ada sinyalir ternyata aliran dana ini kemudian juga mengalir pada Ketua DPR Marzuki Ali yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua BURT seperti itu. Ya, itu pernyataan yang konyol juga saya kira dari seorang Ketua DPR itu hanya mau mengindikasikan bahwa memang ada percobaan suap terhadap dirinya yang dilakukan oleh pengusaha atau oleh BUMN dan besarannya cuma 250 juta. Dia pengennya yang 100 miliar gitu. Oke. Tapi ini juga ada pernyataan lagi untuk Marzuki Ali di mana kemudian dia mengetahui adanya praktik permainan suap tapi kemudian seolah tidak konsisten, dia enggan kemudian melaporkan ataupun enggan kemudian menyebutkan siapa-siapa saja yang terlibat. Ini artinya memang Marzuki Ali sikapnya tidak konsisten atau bagaimana menurut Pak Lusius? Saya pikir yang paling menarik justru dari berita sekarang ini justru di pernyataan Marzuki Ali yang mengatakan atau mengakui bahwa dia mengetahui ada praktik suap dalam rencana pembangunan gedung baru ini. Tapi selama 3 tahun, Pak Marzuki ini tidak melakukan apa-apa. Walaupun dia mengetahui atau pernah mendengar ada rencana suap menyuap dalam rencana pembangunan gedung itu. Saya pikir walaupun Pak Marzuki Ali ada problem etis serius. KPK seperti itu. Dia akan melaporkan KPK dalam konteks dia dipanggil sebagai saksi kasus Hambalang. Jadi tidak dalam rangka dia melaporkan sesuatu yang tidak beres terkait rencana pembangunan gedung baru. Jadi ada sesuatu yang perlu ditelisik betul di pernyataan-pernyataan Pak Marzuki ini, seolah-olah dia sedang bertindak sebagai pahlawan di DPR yang mau menyampaikan ada ketidakberesan soal permainan anggaran di DPR. Tapi pada saat yang sama kita sebenarnya belum tahu betul apakah Marzuki itu hanya penonton dari semua permainan itu atau memang dia sendiri aktor dalamnya, dalam permainan anggaran itu. Padahal sebagai pimpinan DPR seharusnya Pak Marzuki mungkin bisa memberikan contoh ataupun spirit bahwa bagaimana membongkar kebusukan dalam lembaganya sendiri seperti itu ya? Itu yang paling diharapkan dan sepertinya sudah tidak ada harapan bahwa Pak Marzuki akan memenuhi harapan kita itu karena sebentar lagi periode DPR di mana Pak Marzuki menjadi ketuanya itu akan lewat. Jadi walau Pak Marzuki melakukan sesuatu hal yang kecil sekarang ini, tapi nampaknya pengakuan yang dilakukan sekarang itu lebih didorong oleh karena misalnya dugaan keterlibatan dia di kasus lain atau untuk melindungi dirinya atau demi pencitraan di mana dia mau mengatakan bahwa sebagai Ketua DPR dia masih punya nurani untuk mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di DPR. Dan untuk KPK sendiri sudah saatnya kemudian untuk kembali menelisik mengenai kasus yang lawas ini seperti itu ya Pak Lusius? Saya kira ya dalam pertemuan kita dengan Wakil Ketua KPK dulu saat kami berkunjung ke sana waktu itu melaporkan ada dugaan praktek transaksi uang dalam rencana pembangunan gedung baru. Waktu itu kami sudah meminta dengan serius untuk KPK menelisik betul ini permainan anggaran. Walaupun duit yang terlibat dalam kasus itu tidak sefantastis proyek lain, tapi bahwa praktek itu dilakukan itu saja sudah mengganggu sebenarnya. Dan artinya ini kita juga berharap agar permainan suap di balik ternyata rencana proyek pembangunan baru gedung DPR tidak hanya menjadi polemik antar anggota DPR sendiri, antara pimpinan DPR dan juga anggota DPR, tapi kemudian harus dituntaskan karena kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR mungkin sudah sampai titik nadir seperti itu ya Pak Lusius. Maksudnya niat baik DPR dengan tempo hari menghentikan rencana pembangunan gedung itu karena desakan publik harusnya diikuti oleh niat baik mereka untuk membongkar juga permainan-permainan yang terjadi di balik rencana pembangunan gedung baru yang banyak tidak memenuhi unsur logika dari sebuah proyek. Seperti itu. Baik Pak Lusius, kita tunggu bagaimana kemudian babak lanjutan dari permainan suap di balik rencana proyek pembangunan baru gedung DPR ini. Baik, terima kasih Pak Lusius telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Terima kasih. Kita sudah bersama wartawan senior dari Tempo, Bapak Bambang Harimurti. Pak Bambang, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Bambang, sebetulnya bagaimana hasil penelusuran Tempo mengenai praktik suap di balik rencana proyek pembangunan gedung baru DPR pada 2010 lalu? Ya, jadi kalau yang kami lihat ini kan sebenarnya cerita lama ya. Yang sangat menyedihkan itu adalah budaya di DPR dan di BUMN kita. Ternyata mereka tuh dari rupanya biasa saling sogok supaya bisa memarkup project dan bagi-bagi rejeki. Kasarnya penjarahan. Karena ini kan proyeknya belum jadi, supaya tidak diganggu, kira-kira BUMN, pejabat BUMN menyogok DPR supaya teman-teman orang-orang DPR yang
mendukung program itu. Nah, tentu sogokan itu kan nanti akan dibebankan pada biaya pembangunan. Sehingga akhirnya apa? Jadinya proyeknya harus di markup, nilainya 1,8 T. Bayangkan, mungkin itu waktu itu saya hitung per meternya tuh 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat tuh kira-kira hampir 1 T markupnya. Padahal 1 T itu, bayangkan kalau saya bandingkin aja dengan anggaran pemerintah nih tahun ini untuk anak-anak yang kekurangan gizi, 8 juta anak-anak Indonesia kekurangan gizi, itu anggarannya cuma 700 miliar. Padahal itu masa depan kita. Ini bangunan satu aja di markup hampir 1 T atau sekitar 1 T. Dan setelah diprotes pun tetap saja biaya proyek ini mencapai 1,16 triliun ya, seperti itu. Semula-mula dari protes turun 1,5. Kemudian setelah diganti kepala dinasnya turun lagi jadi 1,16. Jadi itu aja kita yakin masih bisa diturunin lagi. Jadi masih dengan sistem markup aja bisa turun dari 1,8 ke 1,1 itu kan nilainya 700 miliar sama dengan anggaran pemerintah untuk menolong 8 juta balita kita yang menderita kekurangan gizi. Padahal itu yang menjadi masa depan bangsa ya. Itu masa depan bangsa. Kalau yang orang-orang ini mah akan mati sebentar lagi gitu loh. Oke, Pak Bambang sebetulnya apa yang menjadi modusnya dari mungkin dari proyek suap permainan pembangunan gedung DPR ini? Kalau gampangnya itu di markup aja besar-besaran. Lalu supaya markupnya itu disetujui, ya orang-orang yang kira-kira bisa mengganggu dikasih uang, kira-kira gitu aja gampangnya. Kamu saya kasih sedikit, jadi nggak usah ganggu saya gitu. Oke, dilihat dari 3 kasus ini, kita lihat kasus Hambalang, Wisma Atlet, kini ada proyek pembangunan baru gedung DPR. Ini aktor-aktornya memang sama kemudian ya, perusahaan milik negara, kemudian sejumlah legislator seperti itu. Tadi dikatakan memang budayanya seperti itu. Iya, saya kira budayanya seperti itu. Karena buktinya budaya seperti itu gini, kan ini kalau kita dengar cerita Pak Marzuki Ali ya, ini kan dia mula-mula curiga karena gara-gara ada satu orang dari fraksi mengeluh pada dia, Pak kurang nih uangnya. Oh, dia kaget, uang apa nih? Sambil bawa uang $50.000, coba bayangin. Ya kan kami mau dia bilang mau ada kongres katanya, partainya mau kongres. Terus dia kaget mengakunya, loh kenapa ngeluhnya ke saya? Loh kan Bapak yang bagi-bagi ini. Sehingga dia bilang, wah, kemudian dia mengaku marah kan, dia panggil, dia langsung bilang, wah ini pasti saya dikerjain. Tapi kan yang menarik adalah, si ketua fraksi ini merasa biasa saja kalau dibagi uang. Bahkan dia bisa minta lebih besar. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dan dia merasa tidak perlu meragukan bahwa Pak Marzuki Ali itu yang bagi-bagi dan yang terima. Gitu loh. Sehingga ada catatan kalau menurut Marzuki Ali kan namanya dicatut. Tulis 250 juta terima. Itu ya orang-orang percaya aja, dianggap itu wajar. Nah ini yang menurut saya tidak wajar. Kok hal-hal yang jelas bagi kita orang normal ini tidak wajar, bahkan korupsi, pencurian dan tidak benar yang harusnya segera dilaporkan ke pihak KPK atau pihak berwajib. Kok ini malah dianggap sesuatu yang sangat wajar, bahkan minta tambahan. Dan sebagai pimpinan DPR, seharusnya kemudian Pak Marzuki Ali bisa kemudian melakukan langkah lebih lanjut, misalnya melaporkan pada BK atau lebih proaktif kepada KPK, seperti itu. Kalau saya sebagai Pak Marzuki, saya pasti akan langsung menyelidik dan laporin ke KPK kan. Tapi mungkin orang itu juga nggak akan berani lapor ke saya atau mengeluh ke saya. Tapi inilah yang saya bilang menunjukkan bahwa yang sangat berbahaya itu budayanya. Ternyata budaya malak, budaya nerima suap dan sebagainya itu dianggap sebagai suatu kewajaran. Oke, mengenai proyek suap dari pembangunan gedung baru DPR ini, dari penelusuran Tempo ini aliran dananya kemana saja? Apakah kemudian pada anggota BURT atau juga pada sejumlah anggota DPR lainnya? Ya kalau kita lihat BURT mula-mula hanya ke BURT, tapi mereka terus lihat kayaknya wah ini bisa ada perlawanan, lalu mereka mengalirkan juga ke yang lain-lainnya. Seperti kemudian muncul nama-nama seperti Anas Urbaningrum, kemudian yang di luar anggota BURT sendiri. Dan nama-nama terutama kira-kira ini kan uang jagoan, jadi dianggap yang paling berpengaruh, nilainya harus paling gede gitu, yang bisa mengganggu. Ini kan uang, kamu jangan ganggu saya, saya kasih suap deh gitu. Oke, baik Pak Bambang, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Martin Huta Barat, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra yang mengatakan
Proyek ini kan sudah diumumkan pemenang tendernya Adikarya dan PT DGI. Tinggal menunggu peletakan batu, tapi tiba-tiba PT DGI ditangkap. Mindo Rosalina terpidana kasus korupsi Wisma Atlet. Kalau jadikan gedung DPR jadi lambang korupsi. Masih dari pernyataan Martin Huta Barat, Marzuki yang kita kenal berani untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Tidak ada salahnya juga Pak Marzuki melanjutkan keberaniannya. Kami masih juga memiliki pernyataan dari anggota DPR yang lain dari Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan Ketua DPR harus melaksanakan kewajiban hukum. Jika mengetahui ada korupsi, maka harus melaporkannya ke penegak hukum. Bila tidak, maka akan dikenai hukuman. Ya Pak Bambang, ternyata pernyataan dari Pak Marzuki ini justru menjadi saling curiga di antara parlemen sendiri ya, seperti itu ya? Iya, pastilah. Karena itu tadi saya bilang, ini kan dianggap budaya biasa. Jadi sesama bus kota dilarang saling mendahului gitu ya. Tapi saya sih akan menganjurkan pada Pak Marzuki, kalau udah begini harus langsung dibuka. Sudah saatnya tuh DPR dibersihkan lah dari budaya seperti ini. Harus ada perubahan budaya. Jangankan Pak Marzuki harus berani kemudian mengungkapkan semua. Jangankan dapat $50.000 terus mengeluh terlalu kecil. Dapat 1 juta 2 juta aja harus dipermasalahkan. Bukan lihat dari nominalnya, tapi bagaimana praktik itu terjadi ya? Budayanya bahwa mereka tuh wakil rakyat untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya, apalagi kepentingan partai. Oke, Pak Bambang, kembali ke mengenai suap di balik rencana pembangunan gedung baru DPR. Ini kami mendapatkan informasi juga ini sebelum tender terjadi pertemuan di mana kemudian masing-masing anggota DPR membawa rekanan yang dijagokannya seperti itu. Dari penelusuran Tempo seperti apa? Iya betul, jadi ini seperti itu kan kelihatannya ini board ya, mungkin dugaan kami itu Bung Pius yang mula-mula main ya dengan Adikarya. Kelihatannya sudah ada deal-deal khusus. Dia pikir sudah diamankan dengan yang calon-calon pengganggu sudah diamankan. Tapi ya itu mungkin ada yang mengeluh, wah kok saya kebagiannya sedikit banget. Sehingga mereka kemudian terus mungkin bawa-bawa BUMN yang lain. Dia bilang, wah mungkin dari BUMN ini dapat janji yang lebih besar kalau proyek berhasil kan. Sehingga terjadi ketegangan ya. Dan Pak Marzuki sendiri kan mengakui bahwa dia sampai memanggil semua BUMN itu dan dia minta, kalian ini kan perusahaan milik negara membangun gedung wakil rakyat, tolong bangun yang baik, ini kata beliau ya, dan harganya yang bersaing. Tapi yang Adikarya mungkin merasa, wah kita udah keluar duit banyak, kalau terus bagi-bagi ini belum keluar duit, rugi di saya dong. Makanya dia kelihatan, Pak Teguh Bagus menurut Pak Marzuki Ali kelihatan sangat menolak. Ya karena memang dari Adikarya sendiri kemudian sudah menggelontorkan uang miliar rupiah, 20 lebih dari 20 miliar rupiah. Padahal proyek saja kemudian belum berjalan ataupun belum berjalan. Nah, jadi ini ternyata ada yang mau masuk juga yang belum mengeluarkan 20 miliar. Mungkin kalau mereka nggak greedy mungkin terus mereka bilang, oke deh, kan kamu udah keluarin 20 miliar dibagi renteng gitu, mungkin nggak ketahuan. Untungnya ini terbongkar karena antara lain juga masyarakat meliputkan, ada tadi Fitra, ada media massa, juga nggak semua anggota DPR suka dengan kasus seperti ini. Ada yang membocorkan juga ke media. Nah ini yang saya sedih, harusnya kan anggota DPR yang tidak setuju dengan sistem ini harusnya malah jadi hero, berani kalau perlu lapor ke KPK. Tapi karena budayanya terbalik, justru mereka jadi takut. Jadi kalau ngasih tahu juga diem-diem ke wartawan, ke apa gitu. Yang benar justru terintimidasi. Yang benar terintimidasi. Ya? Pak Marzuki Ali aja terus terang saya bilang ya. Dia dituduh terima 250 juta yang dia bantah. Saya cenderung percaya mungkin dia dicatut namanya gitu. Tapi Pak Marzuki Ali aja ketua DPR tidak berani langsung melaporkan ke KPK saat itu ya. Harusnya pimpinan DPR seharusnya jauh lebih berani kan? Harusnya jauh lebih berani. Ya jangan kalau ketua aja nggak berani apalagi yang di bawah. Jadi menurut saya pelajaran dari ini yang penting tuh budayanya harus diubah. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kalau saya lihat misalnya Bank Mandiri itu melakukan perubahan budaya di bawah Pak Agus Marto, bisa. Itu ilmu manajemen sederhana. Jadi kalau DPR mau, bisa buat program khusus mengubah budayanya. Tapi memang praktiknya memang selama ini seperti itu di DPR Pak, ketika kemudian ada proyek di mana anggota DPR kemudian menggandeng masing-masing rekanannya, jagoannya seperti itu, kemudian diperdebatkan mana kemudian yang harus dipilih dengan uang panjar mana kemudian yang paling besar, seperti itu ya? Iya, saya kira ini terutama semenjak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa sampai tingkat 3 sampai level proyek DPR itu
dilibatkan dalam anggaran ya. Sehingga DPR itu punya kekuasaan. Nah, memang ada yang mengatakan wah harusnya DPR jangan sampai situ hingga terjadi ini. Saya termasuk yang justru nggak setuju. Menurut saya sebetulnya praktek ini sudah terjadi sejak lama antara birokrasi dengan supplier ya, dengan pengusaha. Cuma karena udah berpuluh tahun zaman Orde Baru segala macam, mereka sangat rapi sehingga tidak perlu cash duluan atau apa, dengan ngomong janji-janji udah tahu sama tahu lah. Oke. Begitu DPR masuk, ini kan pemain baru semua. Wah, dia minta cash in advance dong. Oh, oke. Ya, akhirnya gara-gara ini kebongkar. Saya yakin kalau ini dibongkar, nanti nggak cuman anggota DPR, pasti di birokrasinya juga kena. Nah, ini kemudian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah berada di titik nadir mungkin ya, untuk DPR sendiri dan kemudian membersihkan anggota DPR dari dalam, ini artinya skandal seperti ini harus dibongkar secara tuntas, secara jelas, dan Pak Marzuki Ali juga kemudian harus berani mengungkapkan siapa saja yang harus terlibat. berani mencontoh. Dulu ada anggota PDIP ya, namanya Agus Condro. Kan dia waktu ke KPK sebenarnya dia diperiksa untuk soal yang lain. Tapi dia malah bilang, Bapak salah, saya ini ada yang lebih gila lagi katanya. Nah, ini suap-suap yang diberikan waktu kasus Miranda Gultom kan. Dan padahal dia sendiri terima. Tapi dia sendiri mengatakan, saya dulu aktivis anti korupsi. Saya juga merasa ini nggak benar, harus diperbaiki. Kita harus perlu banyak orang-orang seperti Agus Condro di DPR ini untuk menceritakan. Dan kalau perlu orang-orang seperti ini, saya termasuk akan ngusulin orang-orang seperti ini, kita presiden kasih gerasi deh, supaya makin banyak yang seperti ini. Kita harap jadi dengan bersih. terbukanya skandal ini kita bisa menjadi upaya untuk membersihkan DPR dari dalamnya. Kita bersihin, sekat sampai kinclong. Oke, Pak Bambang terima kasih telah berbincang bersama kami.